untuk melihat apakah kehidupan rumah tangga kita, keluarga kita dipenuhi dengan keberkahan, apakah telah hadir ridha Allah di dalam perjalanan rumah tangga kita, apakah selama ini hidup kita berkeluarga dan berumah tangga diridhai oleh Ar-Rahman, muamalah kita, langkah-langkah kita, tutur kata kita, setiap ucapan dari lisan kita, dalam pergaulan kita menata kehidupan keluarga dan sebagainya, semuanya berada dalam ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pertanyaannya, apa bentuk ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam wujud real dan konkret yang bisa kita saksikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala taqwa libasas salihin. Ahmadu subhanahu wa ta'ala hamdi abdin darat musyakil yakin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqil mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khatamil anbiya'i wal mursalin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina li yaumiddin. Wa qala ta'ala fi kitabil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam majtama qaumun fi baitin wujudillah yatluna kitaballahi wa yatadarasuna bainahum ila nasalatil mustaqimah wa ghasyiyatuhum rahmah wa khafatumul malaikatu wa dzakaru wa qimmatun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma arina haqqa haqqa wa ittiba'ah wa arina badila badila wa arina ijtinab. Ikhwatal iman, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bukti keimanan kita menunaikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyempurnakannya dengan hadir di majelis ilmu, dan tidak kurang-kurang di kalangan para asyatid menjelaskan tentang fadilah keutamaan ilmu yang begitu luas dan besar manfaatnya untuk kita semua. Kurang lebih 3 bulan yang lalu, karena saya jadwalnya Senin kelima, kalau tidak salah saya pada pertemuan yang dulu menyampaikan tentang 3 kenikmatan terbesar di surga. Masih ingat ya, Pak Bu? 3 kenikmatan terbesar di surga. Yang pertama adalah memandang wajah Allah. Jadi memandang wajah Allah itu adalah kenikmatan tertinggi dan terbaik. Karena ia adalah kenikmatan terbaik, masing-masing orang yang beriman memiliki peluang yang tidak sama ketika nanti di kehidupannya di surga. Ada di antara yang bisa memandang wajah Allah setiap pagi dan petang. Ya. Ada yang hanya 1 pekan sekali di hari Jumat. Bahkan ada yang kurang daripada itu. Maka sekali-kali kita mengingat demi bahwasanya perkara yang bisa menghalangi kita dari memandang wajah Allah adalah kemaksiatan. Boleh jadi selama-lamanya kita tidak akan melakukan kemaksiatan. Karena itu bisa mengganggu, bisa menghalangi kita dari memandang wajah Allah. Kemudian kenikmatan tertinggi yang kedua adalah tentu saja bertemu dengan Rasulullah SAW, manusia terbaik yang Allah ciptakan, dan tentu saja orang yang paling kita rindukan perjumpaan dengannya. Bagaimana kita melihat kebenaran, keluar dari kegelapan, antara baik dan yang buruk kita menjadi tahu, tidak lain adalah karena Rasulullah SAW. Kemudian kenikmatan terbaik yang ketiga adalah ternyata menurut para ulama adalah tentu saja bertemu dengan orang-orang yang saleh, syuhada, kemudian juga orang-orang yang sedikit, dan utamanya adalah ketemu dengan keluarga kita. Sehingga teriakan pertama orang di alam barzakh ketika diperlihatkan kepadanya selesai dia melewati ujian malaikat mungkar dan nakir,
Jadi nampakkan kepadanya tempat kembalinya di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Teriakan pertama adalah Rabbi aqimis sa'ah hatta arji'a ilah. Ya Rob, segerakan kiamat agar aku segera bertemu dengan keluarga. Artinya apa, Pak? Bu, sekecewa-kecewanya kita kepada pasangan hidup kita, pasangan hidup kita itu ternyata di alam barzah adalah orang yang pertama paling kita ingin bertemu dengan. Sekecewa-kecewanya kita dengan anak-anak kita inilah anggota keluarga kita yang paling kita ingin jumpai pertama kali ketika Allah perlihatkan tempat kembali kita. Sekecewa-kecewanya kita kepada orang tua kita inilah adalah sosok yang paling kita inginkan segera kita temui ketika kita berada di alam barzah. Maka sebegitu besar dan pentingnya keluarga, tidak bisa tentu saja untuk bisa meraih itu semuanya, melainkan kita serius untuk menjaga keluarga kita, untuk mengawal keluarga kita agar senantiasa berada di jalan Allah dan betul-betul kelak akan Allah pertemukan kita bersama dengan mereka di jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim qurbat salamun alaikum bima sabartum fa ni'mal uqbah. Pasangan hidupnya, orang tua, dzurriyyah, dan orang-orang yang engkau rindukan telah akan bertemu di jannatul adn, dan malaikat menyongsong kehadiran kita semuanya dengan salamun alaikum bima sabartum. Salam sejahtera untuk kalian karena kesabaran kalian. Ternyata tidaklah mudah kita melewati perjalanan hidup berkeluarga ini. Akan senantiasa ada tantangan, akan senantiasa ada ujian, akan senantiasa ada perkara-perkara yang tidak menyenangkan. Sebagaimana ayat yang saya kutip pada 3 bulan yang lalu adalah watilkal ayyamu nudawiluha baina. Hari-hari itu dipergulirkan antara kejayaan dan kehancuran. Imam Al-Qurtubi memberikan penjelasan min farahin wa qam, antara kegembiraan dan kesusahan. Jadi tidak bisa, Pak, kita minta sama Allah, ya Allah, ya Rabb, khusus saya deh senang terus, ketawa terus, gak pernah sedih, gak pernah nangis, gak bisa juga. Antara wasihatin wasyaqam, antara sehat dan sakit. Ya Allah, ya Rabb, khusus saya sehat terus, gak pernah sakit. Dokter aja sakit, terapis saja sakit, gitu. Jadi dalam perjalanan hidup kita akan senantiasa dipergulirkan. Gak bisa senang terus atau susah terus. Sesusah-susahnya orang dalam hidup, kayaknya saya nggak pernah senang, susah terus. Apa iya? Waktu masih kecil aja ketawa-ketawa terus, itu kan berarti senang kan? Gitu. Oh, saya kok sakit-sakitan terus? Apa selama ini dari sejak lahir sampai hari ini sakit? Saya kemarin saya minta doanya jamaah semuanya. Saya ditelepon abah saya, video call. Abah saya sekarang di Gresik, itu tadi saya. Beliau nangis. Di antara yang membuat beliau nangis adalah, aku tidak bisa bangun, harus tidur, sholatnya harus tidur, tidak bisa ruku dan sujud sempurna, ternyata membuat abah saya sedih. Maka Bapak Ibu dan Saudara, ketika kita hari ini masih bisa ruku dan sujud dengan sempurna, atas alasan apa kita tidak melakukan? Bukankah itu adalah perkara yang paling kita rindukan ketika masa-masa kesulitan itu datang menghampiri kita? Kemudian waginan wa faqri, antara kondisi kita berkelapangan secara materi berkecukupan atau dalam kondisi situasi kita kekurangan. Secara harta kita berkurang, ya wajar masuk usia 55, 60 tahun, artinya usia pensiun, penghasilannya berkurang. Saya ditanya seorang anak muda, Ustaz, bagaimana generasi sandwich menyikapi perjalanan hidupnya? Apa itu, Mas, generasi sandwich? Ditekan di atas, ditekan dari bawah, tekan atas, tekan bawah. Maksudnya gimana? Menanggung orang tuanya yang sudah tidak bekerja, menanggung istri dan anak-anaknya di belakang. Mas, antum salah dalam konsep tersebut. Bukankah seorang laki-laki itu
Ketika dia keluar dari rumahnya untuk menjemput rezeki Allah, dia pulang membawa rezeki untuk semua orang yang ada di dalam rumah. Ada istrinya, ditanggung dirinya. Ada anaknya, ditanggung dirinya. Ada bapak ibunya, ditanggung dirinya. Antum mau menyalahkan orang tua antum, bapak antum yang sekarang sudah tidak bisa menghasilkan secara materi. Antum lupa hadis Nabi. Anta wa maluka bi abika. Kamu dan hartamu milik ayah. Cukup dengan hadis Nabi ini, seharusnya kita sadar. Gak ada itu istilah generasi Z. Sekaligus ini kesadaran untuk kita para orang tua. Jangan sampai anak kita punya pemikiran seperti itu. Maka jadilah orang tua yang ketika memasuki usia tuanya, dia tinggal memanen apa yang diikhtiarkannya selama ini. Menjadi orang tua yang mendidik anak-anaknya, membesarkannya dengan pendidikan yang mulia, sehingga dia mengerti adab terhadap orang tuanya, terhadap gurunya, terhadap saudara-saudaranya. Begitu seterusnya. Nah, artinya, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah kenapa perkara yang kita butuhkan dalam kita mengawali perjalanan rumah tangga adalah doa keberkahan. Itu pula yang membuat Aqil bin Abi Thalib, sebagian menyebutnya Uqail bin Abi Thalib, ya, radhiyallahu anhu, ketika ada para sahabat menghadiri acara pernikahannya, kemudian mengucapkan doa birofa'i wal bani, semoga secara materi kamu berkecukupan, hidupmu bahagia, dan kamu memiliki banyak anak. Maka dia memprotes doanya. Cukuplah dengan doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, barakallahu wa barakatuh. Ya, nah ini yang kita butuhkan dalam kehidupan keluarga ini, dalam kondisi lapang maupun sempit, sehat maupun sakit, berkecukupan atau berkekurangan. Yang kita butuhkan adalah kehidupan yang barokah. Itu pula yang dilakukan oleh seorang pengantin pria ketika dia pertama kali seusai akad nikahnya di malam pertama. Ada di antaranya adalah sahabat Abdullah bin Mas'ud yang mengajarkan doa kepada seorang laki-laki yang baru menikah dengan Allahumma barik li fi ahli. Ya Allah, berkailah aku pada keluargaku. Wa barik lahum fi, dan berkailah mereka pada diriku. Doa ini pula yang dilakukan oleh Ibnu Sirin rahimahullah ta'ala ketika beliau hendak mendekati istrinya yang baru saja dinikahi, maka istrinya mencegahnya dengan mengatakan, wahai suami, bukankah Rasul yang mulia mengajarkanmu setelah akan nikah mengajak istrimu untuk sholat 2 rakaat dan mendoakan. Doa yang lainnya yang mungkin banyak sudah kita lakukan rata-rata, meskipun ada juga tidak sedikit yang belum melakukannya. Ya, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabalta alaihi wa a'udzubika min syarriha wa min syarri ma jabalta alaihi. Ya, itu doa setelah akan nikah. Masih ingat Bapak? Saya beberapa kali nanya, bahkan yang milenial yang usia pernikahan baru 2 atau 3 tahun, saya tanya, ternyata belum mendoakan istrinya dengan doa itu. Ada seorang bapak nanya, Ustaz, saya itu belum pernah mendoakan istri saya. Pak, bahkan setiap hari jenengan mendoakan istri dengan doa itu tidak keliru, tidak salah. Lalu jenengan beli motor baru, pertama kali menaikinya, doanya itu juga, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khairu ma jabalta alaihi wa a'udzubika min syarri wa min syarri ma jabalta. Ya Allah, aku mohon kepadamu kebaikan yang ada pada dirinya, dan aku berlindung kepadamu dari keburukan yang ada pada dirinya. Bukankah pasangan hidup kita tidak selalu dalam kondisi yang menyenangkan dalam kehidupan kita? Bukankah terkadang juga mengecewakan, membuat kita sedih, membuat kita jadi merenung, ada apa yang salah dengan itu, begitu seterusnya. Inilah kebutuhan kita terhadap keberkahan. Apa itu makna barokah? Para ulama menjelaskan, kalau kita lihat dalam kamus Al-Munawwir, artinya nikmat. Tapi yang masyhur adalah pendapat Imam Al-Ghazali, ya, bahwasanya makna barokah adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan, meningkatnya kebaikan. Artinya bahwa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam perjalanan hidup kita berkeluarga atau berumah tangga dengan sekian pasang dan surutnya adalah sebuah perjalanan yang menyenangkan.
Ya. Kadang kita dalam perjalanan kita berkendara, kadang berkelok, kadang jalannya lurus, kadang menanjak, kadang menurun. Bukankah itu satu perjalanan yang bisa kita nikmati? Toh yang kita perlukan adalah kita sampai di tempat tujuan, bukan nyasar di tempat yang lain. Nah, para ulama memberikan penjelasan berkenaan dengan ukuran keberkahan dalam keluarga itu seperti apa. Ustaz, saya tentu saja ingin keluarga saya barokah. Tapi bagaimana ukuran keberkahan itu? Ulama memberikan penjelasan. Yang pertama adalah bima yurdir rahman. Manakala engkau mendapatkan ridho ar-Rahman. Jadi yang pertama, untuk melihat apakah kehidupan rumah tangga kita, keluarga kita dipenuhi dengan keberkahan, apakah telah hadir ridha Allah di dalam perjalanan rumah tangga kita. Apakah selama ini hidup kita berkeluarga dan berumah tangga diridhai oleh Ar-Rahman? Muamalah kita, langkah-langkah kita, tutur kata kita, setiap ucapan dari lisan kita, dalam pergaulan kita menata kehidupan keluarga dan sebagainya, semuanya berada dalam ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pertanyaannya, apa bentuk ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dalam wujud real dan konkret yang bisa kita saksikan. Mungkin salah satunya bisa ditengok dalam satu riwayat hadis Bukhari nomor 5580 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi ketika Rasulullah SAW bersabda, apabila Allah mencintai hambanya, maka Allah memanggil malaikat Jibril, menyeru kepada malaikat Jibril, lalu memberikan kesaksian, inni uhibbu fulan fa ahibbahu. Bahwa ini dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bebas malaikat Jibril apa Pak? Menurunkan wahyu. Apa kemudian malaikat Jibril nganggur sekarang? Tidak, ternyata malaikat Jibril mengawal di majelis ini. Majelis ini Bapak Ibu dan Saudara adalah dihadiri oleh para malaikat. Ya, dihadiri oleh para malaikat. Bukan untuk mendengarkan saya, karena malaikat tidak mendapatkan taklif, tidak mendapatkan beban. Mereka cuma merasa heran, kagum dengan jenengan semuanya, yang punya syahwat, punya nafsu, tapi mau berpayah-payah duduk sambil ngantuk berat. Kata makan ini waktu yang paling enak untuk tidur ya. Nggak apa-apa, ya, nggak apa-apa. Dapat sakinah ya, pasti sakinahnya. Rahmatnya juga insya Allah. Bahkan saya misalkan ada orang mampir ke situ, terus kemudian dia mau duduk sebentar istirahat. Malaikat sempat komplain, protes, ya Rob, dia nggak niat untuk mendengarkan pengajian. Dia cuma mau istirahat di masjid itu. Bahkan dia pun mendapatkan bagiannya. Kenapa? Berkumpul dengan orang-orang soleh, berkumpul dengan jenengan semua. Nah, kembali kepada riwayat ini, Allah memaklumatkan di hadapan Jibril, ya Jibril, aku mencintai fulan. Maka cintailah dia. Maka malaikat Jibril pun mencintai kita semua. Bahkan malaikat Jibril tidak berhenti dengan mencintai kita semuanya, memaklumatkan kepada para malaikat penghuni langit yang lain bahwasanya Allah mencintai fulan. Maka seluruh penghuni langit mencintai jenengan semuanya. Tidak berhenti di situ. Budi kecintaan para malaikat, budi kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian ditanamkan di hati-hati orang-orang yang beriman. Maka sebenarnya nih Pak ya, Nyon Sewu ya, kalau kita kok ada perasaan apa ya, tidak, kalau kita itu merasa kita tidak disukai, orang yang rajin ke masjid, orang yang saleh, itu tanda tanya besar. Jangan perlu masuk, ini orang ini kok nggak suka sama saya, ngakunya rajin ke masjid, tapi kok nggak suka sama saya. Justru kita yang merenung. Jangan-jangan kita ini ada sesuatu yang salah. Jangan-jangan kita ini bermaksiat di tempat tersembunyi, sementara kita nampak soleh di tempat keramaian. Hati-hati. Allah menanamkan perasaan tidak nyaman para orang soleh kepada orang-orang yang seperti ini. Bahkan kalau riwayat sebelumnya, riwayat ini dilanjutkan pada riwayat berikutnya. Bahkan Allah juga memaklumatkan
ketika benci kepada hambanya, na'udzubillah Pak, nggak kebayang Pak, ya. Nggak kebayang kita ini Pak sampai kemudian dibenci Allah, na'udzubillah Ada satu nukilan tulisan yang bagi saya menarik ya, ditulis oleh Ibnu Jauzi di dalam kitab Faidul Qadir. Beliau menulis, ini saya membaca terjemahannya. Beliau mengatakan begini, bagaimana perasaan sebagai seorang suami yang telah melakukan sekian banyak kebaikan untuk istrinya, sementara sang istri tidak mencintai dirinya. Bagaimana perasaan telah berbuat baik kepada sahibmu, sahabatmu, kamu bantu dia, kamu ringankan bebannya, tapi kemudian ternyata sahibmu tidak mempedulikan dirimu. Bagaimana kamu sebagai rakyat jelata diabaikan oleh sang penguasa? Bagaimana ketika kamu sudah bekerja keras membanting tulang di tempat kamu bekerja, sementara majikanmu tidak mempedulikan dirimu dan acuh tak acuh kepada dirimu? Maka kata Ibnu Jauzi, cemaslah dengan kedudukanmu di hadapan Rohmu. Jangan sampai kamu merasa telah melakukan sekian banyak amal saleh, menyajikannya di hadapan Rabbmu, tetapi amal itu ditolak karena tidak ikhlas mungkin, karena tidak sesuai dengan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mungkin, bahkan naudzubillah karena kesyirikan yang dilakukan mungkin. Sementara dosa yang dilakukannya tidak diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, naudzubillah, habis kalau sudah seperti itu. Amal tidak diterima, dosa tidak diampuni, tidak ada kebangkrutan yang lebih besar daripada keadaan seperti itu. Selanjutnya Ibnu Jauzi mengatakan begini, maka benar ketulisan Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, beliau sampai mengatakan begini, aku khawatir Allah melihat sebagian kecil dosaku, kemudian Allah tidak mengampuniku. Ini orang soleh begini. Perkataan lain dari Imam Hasan Al-Basri adalah al-mu'minu yasma'u fi qalbi al-ihsan wa syafaqah. Orang mukmin itu di dalam dirinya terkumpul banyak kebaikan, tapi dihantui perasaan takut, khawatir, ya Allah, sudahkah amalku ini diterima? Sudahkah dosa-dosaku diampuni? Sudahkah taubatku diterima? Maka beruntung Pak, ya. Jenengan hadir di majelis ilmu itu, di antara juga dapat doa dari malaikat. Apa? Allahumma arhamhu, ya Allah rahmatilah dia. Allahumma firlahu, ya Allah ampunilah dosa-dosanya. Allahumma tub alaih, ya Allah terimalah taubat. Terima Pak taubatnya. Di antara sinyal jangan-jangan tobat itu belum diterima itu apa? Kata para ulama, di antara sinyal tobat itu belum diterima adalah ketika ia masih tergoda untuk melakukan dosa yang sama. Sudah istighfar, sudah mohon ampun kepada Allah, tapi masih juga tergoda untuk melakukan kemaksiatan yang lama atau mengulangi dosa yang sama. Naudzubillah. Nah, bima yurdid rahman itu tanda yang pertama, indikator bahwasanya hidup kita diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mendapatkan ridho ar-Rahman. Yang kedua adalah bima yunassitul ibadah, manakala kita memiliki semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita bisa tengok masing-masing diri, tidak usah lihat kiri kanan, coba kita rasakan diri kita sendiri, semangat enggak kita itu. Orang itu Pak, kalau semangat beribadah, kemudian dia diganggu ibadahnya, nggak nyaman Pak. Doakan ya, saya ini sedang dapat ujian juga, lagi nggak happy juga, karena tempat di mana saya biasa menunaikan sholat ini, tiba-tiba pengurus dasar mengatakan semua aktivitas di masjid ini dihentikan sampai waktu yang belum bisa ditentukan, kurang lebih itu. Maksudnya gimana? Apakah pengajiannya yang nggak boleh atau sholatnya yang nggak boleh? Belum tahu. Malam ini baru mau rapat, ya, mau ada pertemuan rapat antara pengurus dengan pihak yayasan. Masih ada di sini seperti itu. Ya.
nggak nyaman Pak ya. Kita ibadah terganggu itu nggak nyaman. Mohon maaf kalau saya menyampaikan di sini, tapi untuk peringatan kita semuanya. Ya, apa nggak ada dialog yang lebih baik? Karena apa? Ya karena ada kejadian kemarin itu terjadi di kampung sebelah, bukan di tempat kami. Kemudian kampung sebelah, ya penangkapan ya seperti itu, dan itu bukan jamaah di tempat kami, gitu loh. Ya, naudzubillah. Baik, bima yunasidul ibadah, punya semangat ibadah. Karena apa? Kita turun di dunia ini dipercaya oleh Allah untuk mengelola dunia dengan tujuan apa? Wa ma umiru illa liya'budu wa mukhlisina lahu dina hunafa. Ya. Kita diperintahkan oleh Allah beribadah kepada Allah, menyembah dengan memurnikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang lain, ya itu kan surat Al-Bayyinah, ayat yang lain adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka diantara nyambung kepada yang pertama tadi Pak, nyambung kepada orang yang mendapatkan ridho dari Ar-Rahman adalah ya innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Kita hadir di rumah Allah ini Pak ya, itu tanda sinyal bahwasanya ada iman dalam hati kita. Ya. Karena Allah mengatakan dalam satu riwayat kabar yang gaib adalah bahwasanya saksikanlah dia adalah ada iman. Orang yang memakmurkan masjid, orang yang datang ke rumah Allah, saksikanlah bahwasanya ada iman pada dirinya. Dilanjutkan dengan wa amilus sholihat, beramal saleh. Mari kita lihat gimana sholat maktubah kita. Sholat 5 waktu kita ini, bapak-bapak khususnya. Ya, semangat berjamaah ataukah tidak Pak? Saya jujur saya katakan Pak, berapa tahun saya sejak membersamai Oya Hamzah Jiras Merokoniawan sampai kemudian saya melanjutkan pelayanan konsultasi keluarga, saya temukan bahwasanya hampir di setiap problem rumah tangga itu saya temukan 2 hal persoalannya. Yang pertama adalah sholatnya yang tidak terjaga, dan yang kedua adalah tidak pernah atau enggan menghadiri majelis ilmu. Nah, yang poin kedua saya dikomplain, Ustadz, saya melihat ada orang-orang itu yang rajin pengajian, tapi itu rumah tangganya kacau, itu nggak tenang-tenang, nggak sakinah-sakinah. Ya, kita nggak tahu mereka itu ngaji selama ini niatnya udah lurus belum. Apalagi kalau dibarengi dengan perasaan seudon pada materinya. Wah, materinya itu gak seneng kalau dia ngisi. Ngomongnya muter-muter. Gak seneng kalau dia yang ngisi. Ngomongnya terlalu puitis, gak ada lucu-lucunya bablas. Ngomong sama apa? Gak seneng kalau ngisi yang itu gak ada dalilnya. Jangan-jangan loh, perasaan yang ada dalam hati kita nggak ridho hadir di majelis ilmu ini. Padahal mungkin tampil sudah mengusahakan siapa yang dipandang kompeten untuk mengisi materi itu. Pilih-pilih Ustaz. Ya. Dengan dalih-dalih yang sebenarnya bukan tidak syar'i gitu. Pilih-pilih Ustaz karena tidak syar'i gitu. Nah, jangan-jangan karena niat yang tidak lurus. Ya. Kemudian juga pemahaman yang tidak utuh terhadap materi yang disampaikan oleh para asatidz, bisa jadi seperti itu. Nah, jadi bukan karena lu ikut pengajian tapi kok enggak, bisa jadi juga ada faktor yang lainnya, ya, faktor yang lainnya kan ada pelanggaran syariat. Tapi yang paling saya temukan ini 2 hal ini Pak, sholat yang tidak terjaga atau memang jauh dari majelis ilmu. Karena saya pernah ketemu ada seorang yang berkonsultasi tempat saya sama istrinya ngomong begini, Ustaz, nah gini loh Ustaz, penjelasan jenengan tuh enak, tak denger ini. Buat ya, antum ngisi pengajian di mana saja saya tak datang gitu. Kalau saya dengar dari Ustadz lain tuh nggak enak banget. Kalau memberikan penjelasan saya malah langsung nggak boleh, kan beliau perokok berat gitu. Langsung rokok itu haram. Wah, saya alergi kalau Ustadz kayak gitu langsung diponis gitu. Ada seperti ya Allah. Kita kalau mau ngaji Pak, jujur dengan hati kita ya. Kalau kita melihat ada kebaikan kita, kalau kita melihat ada hal yang menurut kita buruk, ya sudah, kita keseluruhan aja. Bisa jadi
ilmu kita yang belum sampai ke situ gitu. Tapi memang dua hal itu. Orang yang punya semangat ibadah bisa jadi sudah sholat tapi tidak berjamaah bapaknya, ya. Istrinya sudah sholat tapi sering tertunda-tunda misalkan, atau sholat tapi tidak disempurnakan rukuk dan sujudnya. Jadi sholat sekedar menggugurkan kewajiban. Padahal kata Imam Al-Ghazali, ya, lihatlah sholatmu itu dari sejak salam sampai takbiratul ihram. Bukan dari sejak takbiratul ihram sampai salam. Artinya apa, Pak? Kita lihat, karena sholat itu, ya, mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Antara maghrib dan isya kita, apa yang kita buat? Antara isya dan subuh kita, apa yang kita buat? Antara subuh dan zuhur kita, apa yang kita buat? Apakah kita tercegah dari perbuatan keji dan mungkar? Kalau belum, berarti sholat kita itu tandanya belum khusyuk. Seperti itu. Bima yunasidul ibadah, manakala kita bersemangat dalam beribadah. Yang ketiga, waktu makin sama disahkan cepat ya, saya akan percepat ya. Yang ketiga, kata ulama, ukuran keberkahan dalam kehidupan keluarga atau rumah tangga kita adalah bima yanfa'un nas, manakala kita bermanfaat bagi orang lain. Tanyakan kepada orang-orang di sekitar kita, apakah kita ini masuk kategori orang yang bermanfaat atau naudzubillah menjadi penaluh bagi orang lain. Di rumah kita bermanfaat nggak kita bagi orang yang ada di rumah kita, bagi pasangan hidup kita, bagi istri atau suami kita, bagi anak-anak kita, bagi orang tua kita. Karena hari ada fenomena yang nggak enak, nggak nyaman. Kadang ketika anak pulang ke rumah, begitu lihat sendal ibunya di teras rumah, langsung balik, gak asik ada mama, malah nanti diombalin pulang terlambat pergi. Ada cangkruan, ya, ke kafe-kafe itu nunggu mamanya tidur baru pulang. Gitu. Ada juga ketika bapaknya pulang, ya, ini yang paling banyak ini, anaknya semangat, ayah pulang, gitu. HP-nya mana ya? Gitu. Jadi bukan dirindukan ayahnya, tapi yang dirindukan adalah HP-nya, gitu. Ini fenomena. Jadi seberapa besar kehadiran orang tua itu memberikan manfaat dalam artian manfaat yang sebenarnya, sehingga betul-betul ngobrol bareng itu dirindukan, jalan bareng itu diinginkan, ya, seperti itu. Bermanfaat nggak kita bagi keluarga kita? Bermanfaat nggak kita di tempat kita bekerja? Dari jam 7 sampai jam 3, jam 8 sampai jam 4 sore. Apakah menurut pimpinan kita itu termasuk karyawan yang teladan, atau karyawan yang telatan, atau karyawan yang cuma bisa jadi beban? Nambah-nambah jumlah toh, mas dengan itu. Waktunya kerja malah mainan HP, waktunya kerja bukan melayani konsumen, malah dikomplain konsumen, gitu. Gak cepat, gak sasep, gak dasdus. Bukan itu loh Pak ya. Maksudnya beneran kan istilah yang umum gitu ya. Jangan diarahkan kemana-mana gitu. Ya. Jadi seperti itu kadang gitu. Ada yang orang kerja tapi mungkin bosnya nggak happy dengan dia. Bagaimana dengan jamaah di sekitar kita? Nyaman nggak dengan kehadiran kita? Jangan sampai kemudian ada perasaan pekomen, utang wirung dibayar, melu pengajian sisa. Nah itu masuk yang keempat, Pak. Orang tanda hidupnya berkah itu adalah bima yusabitul ukhuwah, manakala kokoh persaudaraan. Hati-hati, ini hari Senin Pak ya. Berarti masuk Selasa ya, tadi ya. Tadi hari Senin ya. Hari Senin Pak, baru saja amalan kita disetorkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika tidak ada kesyirikan, ketika kita ikhlas, ketika kita mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, amalan kita apapun, baik hidup kita yang bernilai ibadah, pekerja kita yang bernilai ibadah, muamalah kita dengan tetangga yang bernilai ibadah, seluruhnya diterima Allah Subhanahu Wa Taala selama tidak ada kesyirikan. Dosa-dosa kita diampuni semuanya insya Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya saja kalau sampai jenengan
ada musuhan sama satu saja saudara muslim, ya Allah perintahkan untuk tinggalkan dua orang ini, ya, menjadikan amal kita tertahan, Pak. Ya. Sia-sia ibadah yang kita kerjakan kalau kita masih musuhan dengan saudara muslim kita. Diem-dieman, Pak, nggak ngomong, Pak. Ya kan jarang ketemu, ya. Beda, maksudnya itu ada perasaan sudah, pokoknya saya itu musuhan sama dia. Apalagi kok musuhan sama suami atau istri, karena tidak jarang saya itu ada seorang ibu ngomong, Ustaz, saya kesel ya sama suami, udah 3 minggu tak diamkan dia. Kok banget ya Bu? Berapa banyak amal jenengan itu tertahan karena jenengan mendiamkan suami. Belum lagi kalau itu dipandang, belum lagi itu adalah wujud kedurhakaan seorang istri pada suami. Ya, diem-dieman ya ada toleransi lah, tapi jangan lebih dari 3 hari. Itulah kenapa setiap hari Senin dan Kamis, ya, amal kita diserahkan kepada Allah. Jangan sampai ada di antara kita musuhan, ya. Jangan sampai di antara kita musuhan sehingga nggak saling sapa. Dan amal itu baru akan disampaikan hatta yastaliha, ketika mereka sudah berdamai, hingga mereka berdamai. Kalau selama tidak, ya, dalam beberapa riwayat tidak ada istilah anjiru hadain, tunda amalnya. Itu masih mending daripada tadi untuk tinggalkan dua orang ini, ya. Perintah Allah kepada malaikatnya untuk bilang menjaling. Maka tanda yang ketiga tadi, kita bermanfaat kepada orang lain. Ilmu kita nih Pak, ya, kita belajar berapa lama Pak dengan ilmu Allah, Pak? Kalau kita itu dari TK tahun 4 tahun, SD ini yang normatif, ya, 6 tahun, 10 tahun, SMP 3 tahun, 13 tahun, SMA 3 tahun, berarti 16 tahun, kuliah 4 tahun, 20 tahun kita, ya, menggali ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manfaat enggak buat anak-anak kita, Pak? Ya, anak-anak kita itu banyak sekali sekolah kita titipkan ke pondok pesantren, ke sekolah. Jangan cuma dititipkan, Pak, ya. Kita ikut mengawal, Pak, ya. Kita kalau di pondok pesantren itu, apalagi kan usia SMP, Pak, dia punya hak untuk kita tengok sering-sering. Makanya carilah pondok pesantren yang agak melonggarkan di urusan itu. Bukan pesantren itu waduk, istilahnya, ibadah tempat untuk penggemblengan, Pak. Biar tahan mental, kan, nggak usah ditilik-tilik. Ya, nggak begitu juga gitu. Kalau pondok misalkan memberikan kelonggaran untuk ditilihi, ya ditilihi, Pak, ya. Bahkan putri saya ini kalau misalkan 1 pekan sekali minta ditilihi, ya tak tilihi, Pak. Karena apa? Saya butuh dialog sama dia. Butuh dialog sama dia gimana di pondok, ya, gimana dengan teman-teman. Kadang juga kita butuh memberikan nasihat kepada dia. Apalagi sekarang ini, ya, naudzubillah min dzalik, Pak, ya, saya menemukan beberapa kasus kejadian. Tapi gara-gara saya ngomong gini, saya nggak dipanggil lagi, Pak, ngisi pengajian. Dianggap memberikan citra buruk kepada pesantren. Ini oknum kok, Pak, ya. Kejadian ini oknum. Dan belum tentu bisa pesantren ada, tapi mungkin 1-2 kadang ada, Pak. Gitu. Jadi mohon maaf, ya. Yang namanya, kalau Bali ini kan hampir di semua tempat sekolah itu ada, Pak, ya. Tapi yang 2 hal ini apa itu, Pak? LGBT, ya. Ngeri loh, Pak, LGBT itu. Jangan dikira di pesantren itu nggak ada loh. Kalau kita mau jeli mengamati, Pak. Apalagi kalau itu kejadiannya perempuan dan perempuan, Pak. Kan nggak kentara, Pak. Perempuan itu biasa loh, gandengan tangan, peluk-pelukan. Kan biasa, Pak, lazim. Kalau laki-laki langsung ketahuan, wah, nggak normal. Nggak normal kok, kayak peluk-pelukan kayak gitu, mesra banget laki-laki malah. Kalau perempuan nggak kelihatan, Pak. Baru kelihatan ketika mereka ciuman. Dan itu kejadian di pesantren. Di salah satu pesantren ada juga kejadian sampai anak laki-laki melakukan sama temannya laki-laki. Nggak tahu gimana. Kok ngerti cara melakukannya itu gimana. Aneh gitu. Usia SMP itu, Pak. Makanya usia SMP itu aslinya kan yang masa tunggu. Itu butuh pengawalan orang tuanya. Karena sejatinya idealnya kan dia melihat orang tuanya bagaimana menyantuni orang lemah, bagaimana orang tuanya bersikap kepada tamu,
bagaimana orang tuanya menunjukkan bakti kepada orang tuanya, itu kan pembelajaran semuanya. Ya, tapi memang hari ini yang ideal di pesantren usia SMP itu. Tapi sekali lagi, ya untuk yang mohon maaf ya yang mau mulai pesantren, kita bisa ngobrol diskusi terkait dengan ini ya. Masa nggak setuju nggak apa-apa, kita bisa diskusi. Tapi sejatinya di usia-usia seperti itu, orang tua hendaknya tidak memutus diri dari anaknya karena apa? Dia masa bertumbuh. Ada istilah sekarang ini ababil ya, anak baru gede yang tidak labil atau gimana istilahnya kan anak ababil itu. Nah ketika di posisi dia ababil itu orang tua harus hadir. Kadang kita tengok itu nangis ada apa, kita harus luruskan pemauan calon ustazah ini galak, ustazah ini suka ngecengi gitu. Kita harus luruskan ini. Nah ustazah itu juga perempuan sama dengan kamu baperan ya kadang dia lagi pas lagi kondisi sedang haid, kondisi dia sedang jadi kadang mungkin emosinya sedang keluar, ya pahamilah. Oh dia ustazah kamu menggali ilmu dari dia itu bagaimana menggaji orang tua, kita butuh diberikan pemahaman ya. Jangan malah oh dia toh dia malah dasar masih ustazah muda baru bisa pesantren pantesan nggak ngerti bagaimana didik anak. Yang juga didik anak itu jenengan kok, bukan pesantren kok. Pesantren kan hanya membantu dari sisi pendidikan, ada kemudian materi dan seterusnya gitu. Jadi 4 ini Pak Bu ya dari Allah Subhanahu wa taala, coba kita sama-sama merenung ya, sudahkah barokah kehidupan keluarga kita dan lihat empat hal ini. Apa? Yang pertama bima yudhid rahman. Apakah Allah sudah ridha dengan apa yang kita lakukan? Bima yunasidul ibadah. Yang kedua, apakah kita masih semangat untuk ibadah? Semangat untuk ngaji, semangat untuk menjalankan perintah-perintah Allah dari hal yang sangat mungkin kita jangkau sampai hal yang paling mustahil kita jangkau. Misalkan apa Pak yang saya kok entah tahun berapa ya saya bisa haji. Nah itu kan enggak apa-apa terus berharap Pak ya. Gimana menunjukkan cara berharap kita bisa haji itu? Ya lakukan setiap dalam subuh sampai matahari terbit itu gitu. Manfaatkan waktu itu untuk mendapatkan pahala haji dan umroh yang sempurna. Itu DP-nya Pak. Siapa tahu nanti dapat panggilan benar dan bisa minimal kalaulah tidak ya kita sudah dapat pahalanya ya. Kemudian yang ketiga adalah bima yang fauna. Hidup itu barokah tandanya ketika keberadaan kita itu memberikan manfaat buat orang di sekitar kita ya. Kemudian yang keempat adalah bima yusabidul ukhuwah, apabila tokoh persaudaraan kita di keluarga kita ini dekat, dengan kerabat kita dekat. Jangan sampai ya dengan orang tua sama mertua kok musuhan ya, jangan sampai. Itu berat sekali kalau kita sangat musuhan dengan orang tua dan mertua. Sekecewa apapun dengan mereka, coba bangun jalin komunikasi gimana ya memperbaiki. Terutama kita para laki-laki nih Pak, para suami, kita yang paling berkepentingan untuk mendamaikan ketika ada perselisihan antara istri kita dengan ibu kita misalkan. Yang paling sering kan antara ibu dan istri kan gitu. Yang sering terjadi kan biasanya kayak gitu kan, perkokoh persaudaraan ya. Sementara 4 ini yang bisa saya dapatkan sebenarnya banyak sekali ya, tapi paling tidak yang saya pernah temukan ada 4 hal ini untuk mengukur seberapa berkah kehidupan kita. Alam Islam semoga sedikit bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan beristighfar kepada Allah. Aku lupa lagi astagfirullahaladzim wa lakum muslimin muslimat fastaghfiruhu ghafurur rahim. Bila saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.